Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, sambil nunggu yang lain, mari kita awali perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa senantiasa bermanfaat dan berkah fi dunya wa akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nasallu jalsan bismillahina wa huwa abauna wa rijaluna wa salafuna salihun. An Allah yadkhulu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim wa maqasidana fi maqasidihim ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah من الخير الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني استودعك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي ولا تنسني يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Baik, sambil kelompok satu bisa siap-siap, akan saya bagikan kuis ya. Silakan dengan semuanya kerjakan kuis dulu. Seperti biasa waktunya adalah 10 menit dari sebentar. Jadi kuis tentang materi kemarin yaitu tentang spesiasi dan spesies dan spesiasi. Jadi insya Allah masih di luar kepala semua, jadi aman. Sebentar, saya share lewat grup. Baik. Waktu sekarang adalah jam 8 lebih 47, berarti saya tutup Google Form-nya jam 8 lebih 57 persis. Monggo, silakan mengerjakan. Kalau nanti kelompok satu sudah selesai, bisa langsung presentasi. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi alim ajmain. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul meskipun lewat online untuk belajar evolusi. Baik, langsung saja kami kelompok 1 akan mempresentasikan
how to be fit reproduksi sukses. Untuk pemateri pertama Mas Fatur. Pada Mas Fatur saya persilakan. Baik, yang pertama individual selection atau and group selection. Seleksi individu dan seleksi kelompok adalah konsep dalam biologi evolusi yang menggambarkan mekanisme seleksi alam yang bekerja pada tingkat yang berbeda. Seleksi individu mengacu pada tekanan yang mengarah pada adaptasi individu dan sifat-sifat yang lebih egois. Sedangkan seleksi kelompok adalah usulan mekanisme evolusi di mana seleksi alam bertindak pada tingkat kelompok, bukan pada tingkat individu. Yang pertama, seleksi individu. Seleksi individu beroperasi pada gen dan individu merupakan perwujudan dari ribuan gen egois yang masing-masing berusaha melestarikan dirinya sendiri. Konsep ini banyak dikaitkan dengan karya Richard Dawkins, pentingnya gen dalam proses seleksi alam. Seleksi individu mengarah pada pengembangan sifat yang meningkatkan kebugaran dan kelangsungan hidup organisme individu dan dalam suatu populasi. Yang kedua, seleksi grup. Seleksi grup kembali populer di kalangan ahli teori evolusi dengan pendukung seperti E.O. Wilson dan David Sloan. Wilson mengubah namanya menjadi teori seleksi bertingkat yang menegaskan bahwa seleksi terus-menerus terjadi pada berbagai tingkat secara bersamaan. Teori ini mencoba menjelaskan evolusi perilaku altruistik dalam istilah genetika kuantitatif. Peningkatan frekuensi atau fiksasi alel altruistik dapat dicapai melalui seleksi kerabat, di mana individu terlibat dalam perilaku altruistik untuk meningkatkan kesesuaian individu secara genetik serupa seperti saudara kandung. Next, Pak. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Masda. Mbak Masda, saya persilakan. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang life history evolution. Pada evolusi, ciri-ciri riwayat kehidupan. Mohon maaf Mbak, suaranya kurang jelas Mbak. Mungkin lebih dekat mikrofonnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang life history evolution. Pada evolusi, ciri-ciri riwayat kehidupan, terutama potensi masa hidup, umur kapan reproduksi dimulai dan diakhiri, dan beberapa banyak keturunan yang dihasilkan betina pada setiap umur. Ciri-ciri ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan populasi. Next. Potensi masa hidup. Potensi masa hidup merujuk pada lamanya waktu yang dapat dicapai oleh suatu individu atau spesies dalam kondisi lingkungan yang mendukung. Potensi masa hidup yang lebih panjang dapat memberikan keunggulan evolusioner. Karena individu yang hidup lebih lama memiliki lebih banyak kesempatan untuk bereproduksi dan meningkatkan fitness genetik mereka. Yang kedua, usia reproduksi. Usia reproduksi menunjukkan kapan individu atau betina mencapai kematangan seksual dan dapat memulai reproduksi. Evolusi usia reproduksi terkait erat dengan tekanan seleksi alam dan strategi reproduksi suatu spesies. Beberapa spesies mungkin mencapai kematangan seksual pada usia yang lebih muda atau lebih tua.
tergantung pada kondisi lingkungan dan tekanan seleksi. Yang ketiga, jumlah keturunan. Jumlah keturunan yang dihasilkan oleh betina pada setiap umur memainkan peran kunci dalam menentukan tingkat reproduksi dan kesuksesan evolusioner suatu spesies. Trade-off antara jumlah keturunan dan investasi per keturunan dapat mempengaruhi strategi reproduksi dan memainkan peran dalam evolusi ciri-ciri riwayat kehidupan. Next. Nah, dalam kasus lain ada trade-off, yaitu pertukaran karena suatu sifat berevolusi untuk memaksimalkan kesesuaiannya. Kita mungkin mengharapkan organisme untuk melakukan hal yang sama, mengembangkan kesuburan yang semakin besar, umur yang semakin panjang, dan kedewasaan yang semakin dini. Meskipun demikian, semua organisme terbatas dalam hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai kendala. Ciri-ciri tertentu yang menghambat evolusi ciri-ciri sejarah kehidupan, misalnya absennya mulut yang berfungsi pada serangga. Pada beberapa kelompok serangga seperti ngengat ulat sutra yang telah dewasa, absennya mulut yang berfungsi membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan sumber daya dari makanan saat dewasa. Selanjutnya, bertelur dalam satu kelompok telur dan mati. Pada sebagian besar kelompok serangga, ada kecenderungan untuk bertelur dalam satu kelompok telur dan kemudian mati. Ini dapat dianggap sebagai pembatasan evolusi karena spesies tersebut tidak mengembangkan strategi kelangsungan hidup individu dewasa yang lebih panjang setelah reproduksi. Next. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu male reproductive success atau keberhasilan reproduksi pada jantan. Merupakan konsep yang merujuk pada kemampuan seorang jantan dalam menyalurkan genetiknya ke generasi berikutnya. Konsep ini mencakup sejumlah faktor, termasuk tidak terbatas pada interaksi sosial, seleksi alam, dan strategi reproduksi. Beberapa aspek penting yang mempengaruhi sukses reproduksi pada individu jantan yaitu next. Yang pertama, seleksi seksual. Seleksi seksual merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi sukses reproduktif pada individu jantan. Contohnya pada gambar berikut merupakan salah satu gambar contoh burung sage gres yang menarik perhatian betina dengan menunjukkan kantong pada tubuhnya. Selanjutnya, strategi reproduksi jantan. Setiap spesies memiliki strategi reproduksi jantan yang berbeda. Beberapa jantan mungkin mengandalkan persaingan fisik langsung dengan jantan lain untuk mendapatkan hak kawin, sementara yang lain mungkin mengandalkan taktik atau perilaku tertentu, seperti pada gambar. Pemahaman terhadap strategi reproduksi ini dapat memberikan wawasan tentang evolusi dan adaptasi dalam konteks persaingan reproduksi. Next. Lalu selanjutnya interaksi sosial. Faktor sosial seperti hierarki sosial, kerjasama, atau persaingan antar individu juga dapat memainkan peran penting dalam sukses reproduksi individu jantan seperti pada gambar. Lalu faktor ekologis. Faktor ekologis seperti ketersediaan sumber daya, iklim, atau habitat juga dapat mempengaruhi sukses reproduksi individu jantan. Next. Nah, pada kasus lain, beberapa tumbuhan, cacing annelida, ikan, dan organisme lainnya mengalami perubahan jenis kelamin atau sekuental hermaphroditis. Dalam spesies yang mengalami pertumbuhan ukuran sepanjang hidup reproduktif, perubahan jenis kelamin dapat terjadi. Dalam konteks biologi reproduksi, contohnya ikan seperti bluehead whales, fenomena ini dikenal sebagai perubahan jenis kelamin sekuental hermaphroditis. Ini adalah suatu bentuk strategi reproduksi di mana individu dapat mengubah jenis kelamin mereka sepanjang hidup. Dalam hal bluehead whales, terdapat dua fase. Yang pertama, terminal fase males atau jantan fase terminal. Beberapa individu memulai hidup sebagai betina dan kemudian sebagai respon terhadap faktor-faktor tertentu berubah menjadi jantan. Fase terminal jantan
Jantan fase terminal ini memiliki warna yang cerah dan memainkan peran utama dalam mempertahankan wilayah pemijahan. Yang kedua, initial phase male atau jantan fase awal. Individu lainnya memulai hidup sebagai jantan fase awal. Jantan fase awal ini menyerupai betina dalam penampilan dan mungkin tidak memiliki warna cerah seperti jantan fase terminal. Mereka cenderung melakukan pemijahan dalam kelompok, dan peran reproduktif mereka dapat berubah seiring waktu. Perubahan jenis kelamin sekuental hemaphroditis seperti ini dapat terjadi sebagai respon terhadap kondisi lingkungan, tekanan reproduksi, atau hierarki dalam kelompok. Ini adalah strategi adaptif yang memungkinkan spesies untuk mengoptimalkan reproduksi mereka berdasarkan dinamika populasi dan lingkungan sekitar. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nurul. Ada Mbak Nurul, kita silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori evolusi yang mempengaruhi kesuksesan reproduksi. Jadi karena reproduksi di awal kehidupan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap laju pertumbuhan populasi dibandingkan dengan produksi keturunan yang setara di kemudian hari, maka sensitivitas kebugaran terhadap perubahan kecil dalam riwayat hidup, ciri-ciri efek dari perubahan besaran tertentu dalam fekunditas atau kelangsungan hidup terhadap kebugaran atau R tergantung pada usia di mana perubahan tersebut dinyatakan. Misalnya peningkatan kelangsungan hidup hingga kelas usia pertama jelas akan meningkatkan kebugaran. Di sisi lain, peningkatan kelangsungan hidup dari umur 5 ke umur 6 tidak akan mengubah kebugaran sama sekali karena spesies ini tidak reproduksi melebihi umur 5. Selain itu, untuk keuntungan selektif dari sedikit peningkatan kelangsungan hidup atau fekunditas pada usia lanjut akan meningkatkan kebugaran kurang dari peningkatan yang sama pada usia dini. Karena kontribusi kelompok terhadap pertumbuhan penduduk menurun seiring bertambahnya usia. Alasan sederhananya adalah bahwa betina yang lebih tua cenderung tidak dapat hidup untuk bereproduksi. Alasan lain, sebagaimana telah kita lihat, adalah bahwa seringkali bayi yang lahir dari perempuan berusia lebih tua itu memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap pertumbuhan populasi dibandingkan dengan bayi yang lahir dari perempuan muda. Untuk yang pertama, teori reproduksi. Teori evolusi sejarah kehidupan adalah rentang hidup dan penuaan. Faktornya yang pertama, karena sebagian besar organisme yang sel germinalnya berbeda dari jaringan somatik mengalami degenerasi fisiologis seiring bertambahnya usia. Suatu proses yang disebut penuaan atau penuaan. Mengapa hal ini terjadi? Ada dua hipotesis terkait mengenai evolusi penuaan dan rentan usia terbatas. Keduanya bertumpu pada prinsip bahwa keuntungan selektif dari peningkatan kemungkinan kelangsungan hidup menurun seiring bertambahnya usia. Peter Medawar tahun 1952 mengemukakan bahwa mutasi yang merugikan yang mempengaruhi kelas usia yang lebih tua terakumulasi dalam populasi dengan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan mutasi yang mempengaruhi kelas usia yang lebih awal karena seleksi terhadap kelas tersebut lemah. Jika terdapat banyak lokus seperti itu, maka penyebab penuaan pasti berbeda-beda pada setiap individu. Dengan demikian, hipotesis memperkirakan bahwa variasi genetik dalam sifat-sifat yang berhubungan dengan kebugaran atau seperti yang mempengaruhi kelangsungan hidup akan lebih besar pada kelas usia akhir dibandingkan pada kelas usia dini. Hipotesis lain yang diajukan oleh George William tahun 1992 mendalikan pleiotropi antagonis atau pertukaran genetik karena kontribusi yang lebih besar dari kelas usia dini terhadap kebugaran suatu alel yang bermanfaat pada awal kehidupan, seperti alel yang meningkatkan upaya reproduksi, memiliki keunggulan selektif bahkan jika hal tersebut merugikan di kemudian hari, mungkin karena alel tersebut mengurangi alokasi energi dan bahan untuk pemeliharaan, perbaikan, dan pertahanan.
Untuk yang kedua, faktornya adalah jadwal umur reproduksi. Jika kelangsungan hidup berkontribusi terhadap kebugaran hanya selama reproduksi terus berlanjut, mengapa organisme tidak bereproduksi tanpa batas waktu? Jawabannya adalah semua hal dianggap sama, selalu ada keuntungan untuk bereproduksi di awal kehidupan. Karena reproduksi awal berkorelasi dengan penurunan reproduksi berikutnya. Jika dapat memperkirakan bahwa organisme bersifat semelpara mengalokasikan sumber dayanya untuk satu kali reproduksi daripada mempertahankan diri. Oleh karena itu harus kita bertanya mengapa begitu banyak spesies yang iteroparus pada usia dini dapat meningkatkan resiko kematian, menurunkan pertumbuhan dan menghambat pertumbuhan, meningkatkan fekunditas selanjutnya sehingga menjadi lebih rendah dibandingkan jika reproduksi ditunda. Fekunditas misalnya sering dikaitkan dengan masa tubuh pada spesies yang tumbuh sepanjang hidup, seperti tumbuhan dan ikan. Pada spesies itu mengalokasikan sumber daya untuk pertumbuhan, pemeliharaan dini, dan pertumbuhan diri dibandingkan untuk reproduksi langsung merupakan investasi untuk mencapai kesuburan yang jauh lebih besar di kemudian hari. Selanjutnya yang ketiga adalah jumlah dan ukuran keturunan. Jika semua hal lain dianggap sama, genotip dengan fekunditas lebih tinggi mempunyai kebugaran lebih tinggi dibandingkan genotip dengan fekunditas lebih rendah. Kalau begitu, mengapa beberapa spesies seperti manusia, elang laut, dan kiwi mempunyai keturunan yang sangat sedikit? Karena ahli ekologi asal Inggris David Lake mengusulkan bahwa ukuran sarang yang optimal bagi seorang burung adalah jumlah telur yang menghasilkan jumlah keturunan terbesar dan dapat bertahan hidup. Jumlah anak yang bertahan hidup dari induk yang lebih besar mungkin lebih sedikit dibandingkan jumlah dari induk yang lebih kecil karena induknya tidak mampu memberi anak keturunan ini. Mampu memberikan makan anak yang lebih besar secara memadai. Penurunan kelangsungan hidup keturunan ini terbukti menjadi salah satu dari beberapa kerugian yang disebabkan oleh ukuran kandang yang besar pada burung. Sebuah studi jangka panjang tentang keberhasilan reproduksi pada payudara besar atau parus mayor menunjukkan bahwa pada tahun-tahun yang baik ketika ulat berlimpah dan keturunannya diberi makan dengan baik, bertelur sebanyak mungkin adalah hal yang menguntungkan, tetapi pada tahun-tahun yang buruk telur berukuran besar akan menghasilkan lebih sedikit unsur menghasilkan keturunan yang lebih baik dibandingkan kandang yang lebih kecil. Rata-rata di tahun ukuran kandang yang optimal adalah sekitar 9 butir telur. Itu tadi teori tentang evolusi sejarah kehidupan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi akan saya sampaikan sendiri, yaitu jumlah dan ukuran, yaitu evolusi laju kenaikan. Dalam konteks biologi, evolusi laju kenaikan bisa merujuk pada perubahan dalam kecepatan perubahan karakteristik atau sifat genetik dalam suatu populasi dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Evolusi biologi melibatkan sejumlah proses dan kecepatan perubahan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Evolusi melibatkan beberapa prinsip dasar seperti seleksi alam, mutasi genetik, dan migrasi. Lanjut. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi laju kenaikan. Yang pertama, tekanan seleksi. Tekanan seleksi merupakan salah satu faktor utama dalam evolusi biologi. Populasi cenderung mengalami perubahan genetik lebih cepat jika ada tekanan seleksi yang signifikan dari lingkungan. Yang kedua, mutasi genetik adalah sumber variasi genetik dalam suatu populasi. Tingkat
pengobatan yang tinggi dapat menyebabkan perubahan genetik yang lebih cepat dalam suatu populasi. Yang ketiga ada migrasi, pergerakan individu atau dari suatu wilayah ke wilayah lain. Yang disebut migrasi dapat mempercepat penyebaran sifat-sifat genetik tertentu dalam suatu populasi. Yang keempat ada isolasi geografis atau reproduktif. Dapat membatasi aliran gen antara subpopulasi yang berujung pada evolusi yang terpisah. Yang kelima, waktu generasi. Waktu yang diperlukan untuk suatu generasi dari suatu organisme juga dapat mempengaruhi laju evolusi. Yang selanjutnya ketersediaan sumber daya. Seperti makanan, tempat tinggal, dan sumber daya lainnya dapat mempengaruhi ukuran populasi dan tekanan seleksi yang mungkin diterapkan pada suatu spesies. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1, kelompok kami. Bila ada kurangnya, oh iya Pak, untuk pertanyaan langsung di sini atau di WA grup? Monggo di sini dulu aja. Langsung di sini? Oke, monggo di sini aja dulu. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, perkenalkan, saya Zenilina Finvinadia sebagai kelompok pembanding izin bertanya. Bagaimana konsep kebugaran evolusi mempengaruhi pemahaman kita tentang mekanisme seleksi alam dan evolusi? Terima kasih. Baik, selanjutnya. Saya Ainul Nikmah dari kelompok pembanding izin bertanya, apakah ada hubungan antara perubahan lingkungan dan adaptasi evolusioner terkait kesehatan reproduksi? Lalu bagaimana perubahan lingkungan seperti perubahan iklim dapat memengaruhi evolusi dalam strategi reproduksi? Terima kasih. Baik. Moderator izin bertanya, saya Novika Banatul Firdaus. Tadi kan dijelaskan di makalah poin B yang konsep kunci dalam evolusi usia reproduksi. Mungkin saya bisa dijelaskan lagi terkait ini. Beberapa spesies mungkin mencapai kematangan seksual pada usia yang lebih muda atau lebih tua, tergantung pada kondisi lingkungan dan tekanan seleksi. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana perilaku sosial suatu populasi dapat memainkan peran dalam laju evolusi? Terima kasih. Baik. Apakah masih ada lagi? Jika tidak ada, saya berikan kepada kelompok 2. Pada kelompok 2, saya silakan. Sambil menunggu, ya sepertinya masih trouble. Untuk masalah KKL, rencana KKL, kemarin mayoritas setuju dengan rencana KKL, sehingga saya putuskan silakan teman-teman rapatkan untuk UAS. Kita ganti nilainya dengan nilai KKL, jadi nanti tidak ada laporan, kita cuma berkunjung dan belajar di sana. Nanti kita kemudian duduk-duduk bersama, diskusi, dan nilai UAS semuanya sudah akan disamaratakan. Karena kemarin dari nilai UTS ada banyak rekan-rekan yang perlu kita angkat nilainya. Jadi untuk nilai UAS kita ganti dengan KKL sehingga nilainya nanti rata.
Kemudian teman-teman nanti silakan untuk nilainya berlomba-lomba di kuis, karena kita setiap pertemuan masih ada kuis, jadi silakan kuisnya dipersiapkan dengan baik. Seperti itu. Jadi monggo Mas Hamzah bisa dirapatkan lagi nanti KKL-nya. Mungkin menurut saya satu tempat saja cukup, dan kan waktu kita mepet, jadi nanti bisa mungkin di akhir UAS atau juga ketika nanti pasca UAS juga boleh. Pengecualiannya hanya saya tanggal 12 sampai 15 saya nggak bisa, jadi di luar itu monggo. Tapi kalau bisa memilih lagi waktunya, kalau bisa jangan Selasa dan Rabu, selain itu monggo ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk UAS kita ganti dengan KKL, jadi dan tidak ada laporan praktikum. Jadi silakan teman-teman bisa pikirkan lebih lanjut untuk pelaksanaannya. Terima kasih. Monggo untuk presenter bisa dimulai. Baik, terima kasih Bapak. Selamat pagi Bapak Muhammad Ihsan dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Devi Fatmawati Azhari selaku moderator dari kelompok 2. Di sini saya dan teman-teman kelompok kami yang beranggotakan Suci Lestari dan Sapna Nur Fadilah akan mempresentasikan materi yang selanjutnya yang bertema How to be fit reproductive success. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Baik, materi pertama yaitu Modes of Reproductive. Reproduksi adalah proses biologis di mana organisme individu baru yang disebut keturunan dihasilkan dari orang tua mereka. Setiap organisme seperti tubuh atau tumbuhan yang kita lihat di sekitar kita adalah hasil reproduksi. Ada dua cara reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Mereka disebut sebagai reproduksi seksual dan aseksual. Next, Mbak. Reproduksi seksual adalah cara reproduksi yang hanya melibatkan satu organisme. Keturunan yang dihasilkan secara genetik sangat mirip dengan induknya dan hampir selalu memiliki jumlah kromosom yang sama, yang disebut klon. Mereka adalah salinan persis dari sel induknya. Organisme memilih untuk bereproduksi secara aseksual dengan cara yang berbeda. Beberapa metode aseksual adalah pembelahan biner, fragmentasi, pembentukan spora, pertunasan, dan perbanyakan vegetatif. Reproduksi aseksual pada tumbuhan. Beberapa tumbuhan dapat bereproduksi secara aseksual, yaitu tanpa bantuan bunga atau serbuk sari. Ada berbagai cara reproduksi aseksual pada tanaman, baik yang alami maupun yang disebabkan oleh manusia. Dalam cara reproduksi alami, tumbuhan dapat menghasilkan keturunan dengan bantuan akar. Masing-masing tanaman juga menggunakan tunas dan pemotongan untuk berkembang biak secara aseksual. Berbagai cara reproduksi pada tanaman ini meliputi okulasi, layering, pemotongan, dan mikropropagasi. Pada cara reproduksi ini, tumbuhan dapat memunculkan tumbuhan baru tanpa melibatkan bagian reproduksi jantan dan betina. Dalam metode ini, tanaman tidak menghasilkan buah dan biji. Reproduksi aseksual pada tumbuhan dapat terjadi dalam
berbagai bentuk reproduksi vegetatif, yaitu tanaman baru dikembangkan dari sebagian tubuh tanaman utama. Ini dapat diperbanyak baik alami maupun dengan metode perbanyak vegetatif buatan. Misalnya adalah umbi bawang merah dihasilkan melalui perbanyakan alami tanaman mawar, dan pisang diproduksi dengan reproduksi metode buatan. Next, reproduksi aseksual pada hewan. Reproduksi aseksual pada hewan menghasilkan satu keturunan yang identik secara genetik. Berbagai cara reproduksi aseksual pada hewan termasuk fragmentasi, gemolase, regenerasi, dan partenogenesis. Bumi kita adalah rumah bagi sekitar 8 juta spesies, yang satu mati, yang lain datang. Itu tidak pernah berakhir dan bisa menjadi siklus kehidupan dan reproduksi organisme. Ini membantu tubuh hewan untuk melanjutkan spesiesnya. Ini adalah proses kehidupan seperti nutrisi, pergerakan, sirkulasi, dan lain-lain. Beberapa hewan sederhana, banyak di antaranya bersel tunggal, bereproduksi secara aseksual. Berbagai cara reproduksi aseksual pada hewan termasuk gemulus, spons, fragmentasi, planaria, regenerasi, echinodermata, dan partogenesis semut atau tawa. Next. Contoh reproduksi aseksual yang berbeda meliputi pembelahan biner. Dalam jenis reproduksi ini, sel induk membelah menjadi dua bagian sama besar yang masing-masing mengandung inti. Inti disebut sel anak. Sel anak secara genetik dan fisik mirip dengan sel induk. Jenis reproduksi aseksual ini dapat dilihat pada organisme seperti amoeba, bakteri, euglena, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pemula atau budding. Tunas adalah metode reproduksi aseksual lainnya, di mana organisme baru berkembang dari hasil tubuh induk yang dikenal sebagai tunas. Ini memperoleh nutrisi dari orang tua untuk pertumbuhan dan perkembangan. Setelah tumbuh, organisme baru melepaskan diri dari tubuh induknya. Proses ini disebut pemula. Jenis reproduksi ini dapat dilihat pada hidra. Contoh reproduksi aseksual yang berbeda meliputi yang ketiga yaitu fragmentasi. Jenis reproduksi aseksual ini ditunjukkan oleh planaria. Dalam hal ini, tubuh induk dipecah menjadi beberapa bagian dan masing-masing bagian tumbuh menjadi individu baru. Pelepasan bagian tubuh tersebut memang disengaja. Yang keempat yaitu regenerasi. Dalam hal ini, jika suatu bagian tubuh suatu organisme terlepas, bagian yang terlepas tersebut akan tumbuh menjadi individu yang benar-benar baru. Regenerasi diamati pada echinodermata. Next, Mbak. Reproduksi seksual. Reproduksi seksual adalah cara reproduksi di mana sel gamet dari dua organisme, satu jantan dan satu betina, bergabung menjadi satu zigot. Zigot ini terbagi menjadi setengah informasi genetiknya dengan ayah dan oleh karena itu berpasangan dengan ibu. Meskipun dasar-dasarnya tetap sama, ada banyak cara reproduksi seksual yang berbeda pada tumbuhan dan hewan. Hewan atau manusia bereproduksi seksual melalui peleburan sperma dengan sel telur untuk menghasilkan zigot yang disebut pembuahan. Reproduksi seksual merupakan cara reproduksi alami pada manusia. Hewan dan sebagian besar tumbuhan juga memilih untuk bereproduksi secara seksual. Tahapan reproduksi seksual. Next. Yang pertama yaitu prapemukan atau pra-fertilization. Tahapan ini melibatkan peristiwa sebelum pembuahan. Pembentukan gamet atau gametogenesis dan transfer gamet adalah dua proses yang terjadi selama tahap ini. Gamet adalah sel kelamin yang bersifat haploid dan berbeda pada pria dan wanita. Gamet jantan disebut sperma, sedangkan gamet betina disebut ovum atau sel telur. Di setiap organisme, gamet ini terbentuk dalam struktur khusus. Karena gamet betina tidak dapat bergerak, gamet jantan perlu dipindahkan untuk pembuahan. Yang kedua yaitu pemupukan atau fertilization. Setelah gamet jantan dan betina haploid bertemu dan menyatu membentuk zigot. Hal ini dikenal dengan istilah fertilisasi atau singami. Hal ini dapat terjadi baik di luar tubuh yang disebut pembuahan eksternal atau di dalam tubuh yang disebut pembuahan internal. Yang ketiga yaitu pasca
pemupukan atau post-fertilization. Pemupukan menghasilkan pembentukan zigot diploid. Akhirnya zigot membalas secara mitosis dan berkembang sebagai embrio. Proses ini disebut embriogenesis. Selama embriogenesis, sel berdiferensiasi dan memodifikasinya. Perkembangan zigot bergantung pada organisme dan siklus hidupnya. Reproduksi seksual pada hewan. Di antara berbagai cara reproduksi pada hewan, reproduksi adalah hal yang paling umum. Kebanyakan hewan bereproduksi secara seksual, meskipun dengan cara berbeda. Ini melibatkan penyatuan sperma haploid dan sel telur haploid untuk membuat zigot diploid yang berbagi DNA dengan kedua sel induk. Invertebrata tertentu berkembang biak melalui metode pembuahan sendiri, di mana mereka membuahi sel telurnya dengan sperma. Pada hewan, reproduksi seksual dapat terjadi melalui pembuahan internal atau pembuahan eksternal. Fertilisasi secara eksternal di luar tubuh adalah proses pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan yang terjadi di luar tubuh betina. Fertilisasi secara internal di dalam tubuh adalah proses pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan yang terjadi di dalam tubuh betina. Reproduksi seksual pada tumbuhan. Cara reproduksi Cara reproduksi ini melibatkan produksi tanaman baru melalui embrio yang dikembangkan melalui peleburan gamet jantan dan betina. Pada reproduksi seksual, peleburan gamet jantan dan betina menghasilkan buah yang mengandung biji. Benih tersebut akan melahirkan tanaman baru. Bunga adalah bagian reproduksi tanaman yang bisa berkelamin tunggal atau biseksual. Benang sari merupakan bagian reproduksi jantan dan butik merupakan bagian reproduksi betina pada suatu bunga. Reproduksi seksual dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu penyerbukan. Penyerbukan suatu proses di mana butiran serbuk sari dipindahkan melintas kepala sari ke kepala putik dari bunga yang sama atau bunga dari tumbuhan berbeda. Ada 2 jenis penyerbukan, yaitu penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang. Yang kedua yaitu pembentukan zigot. Setelah butiran serbuk sari dipindahkan, gamet jantan dipindahkan ke bawah melalui gaya putik ke ovarium. Gamet jantan menyatu dengan gamet betina membentuk zigot. Yang ketiga yaitu pembentukan buah dan biji. Setelah pembuahan, zigot yang terbentuk berkembang menjadi embrio. Ovarium berkembang menjadi buah dan bakal biji. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan kepada Mbak Suci. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sex ratio, sex allocation, and sex determination. Next. Yang pertama yaitu rasio jenis kelamin atau sex ratio. Rasio jenis kelamin adalah rasio perempuan terhadap laki-laki dalam suatu populasi. Sebagaimana dijelaskan oleh prinsip Fisher, prinsip Fisher adalah model evolusi yang menjelaskan mengapa rasio jenis kelamin sebagian besar spesies yang menghasilkan keturunan melalui reproduksi seksual kira-kira 1:1 antara jantan dan betina. Namun banyak spesies yang menyimpang dari rasio jenis kelamin yang merata, baik secara berkala maupun permanen. Contohnya termasuk spesies partenogenik, organisme yang kawin secara berkala seperti kutu daun, beberapa tawon eusosial, lebah, semut, dan rayap. Next. Pada sebagian besar spesies, rasio jenis kelamin secara umum dibagi menjadi 5 subdivisi, yaitu yang pertama rasio jenis kelamin primer merupakan rasio pada saat pembuahan. Kemudian rasio jenis kelamin sekunder merupakan rasio saat lahir. Rasio jenis kelamin tersier merupakan rasio pada organisme dewasa secara seksual. Ini setara dengan rasio jenis kelamin dewasa ASR yang didefinisikan sebagai rasio pria dewasa terhadap wanita dalam suatu populasi. Kemudian rasio jenis kelamin operasional OSR adalah rasio laki-laki dan perempuan yang aktif secara seksual dalam suatu populasi dan oleh karena itu diperoleh dari subkumpulan individu yang disertakan saat menghitung ASR. Meskipun secara konseptual berbeda, para peneliti terkadang menyamakan ASR dengan
OSR, khususnya dalam studi eksperimental pada hewan di mana perbedaan antara kedua nilai tersebut mungkin tidak selalu terlihat jelas. Kemudian yang terakhir, rasio jenis kelamin kuartener merupakan rasio pada organisme pasca reproduksi. Next. Yang kedua ada alokasi jenis kelamin atau sex allocation. Alokasi jenis kelamin adalah alokasi sumber daya untuk reproduksi jantan dan betina pada spesies seksual. Teori alokasi jenis kelamin mencoba menjelaskan mengapa banyak spesies menghasilkan jumlah jantan dan betina yang sama. Pada spesies Dioecious yang individunya berjenis kelamin jantan atau betina sepanjang hidupnya. Keputusan alokasinya terletak antara menghasilkan keturunan jantan atau betina. Dalam hermafrodit sekuensial, di mana individu berfungsi sebagai satu jenis kelamin di awal kehidupan dan kemudian beralih ke jenis kelamin lainnya. Keputusan alokasi terletak pada jenis kelamin, apa yang akan menjadi yang pertama dan kapan harus mengubah jenis kelamin. Kompetisi sumber daya lokal. Kompetisi sumber daya lokal atau LRC pertama kali dihipotesiskan oleh Anne Kalb. Dia berpendapat bahwa bayi sama Afrika, Otelemur crassiocaudatus menunjukkan rasio jenis kelamin yang laki-laki karena anak perempuan berhubungan dengan ibu untuk jangka waktu yang lebih lama dibandingkan anak laki-laki. Karena anak laki-laki tersebar lebih jauh dari wilayah ibu dibandingkan anak perempuan. Mereka tidak tinggal di wilayah tersebut dan tidak bertindak sebagai pesaing ibu untuk mendapatkan sumber daya. Clark memperkirakan bahwa pengaruh LRC terhadap alokasi jenis kelamin mengakibatkan seorang ibu lebih memilih berinvestasi pada anak laki-laki untuk mengurangi persaingan antara anak perempuan dan dirinya. Dengan menghasilkan lebih banyak keturunan laki-laki yang tersebar dan tidak bersaing dengannya, ibu akan memiliki kebugaran yang lebih besar dibandingkan jika ia menghasilkan rasio yang diprediksi oleh teori investasi yang setara. Next. Penelitian lebih lanjut menemukan bahwa LRC dapat mempengaruhi rasio jenis kelamin pada burung. Burung pengicau sebagian besar menunjukkan penyebaran berbasis betina, sedangkan bebek dan angsa sebagian besar menunjukkan penyebaran berbasis jantan. Persaingan sumber daya lokal juga menjadi alasan mengapa burung pengicau lebih cenderung berjenis kelamin betina, sedangkan bebek dan angsa lebih cenderung memiliki keturunan jantan. Next. Kompetensi pasangan lokal. Kompetensi pasangan lokal atau LMC dapat dianggap sebagai jenis LRC khusus. Contohnya pada tawon ara. Tawon ara bertelur di dalam buah ara dan tidak ada tawon betina yang membubarkan diri. Pada beberapa spesies, pejantan tidak mempunyai sayap saat menetas dan tidak dapat meninggalkan buah ara untuk mencari pasangan di tempat lain. Sebaliknya, pejantan bersaing dengan saudara laki-lakinya untuk membuahi saudara perempuannya di buah ara setelah pembuahan jantan mati. Spesies dengan penjantan tak bersayap yang hanya dapat kawin dengan saudara perempuan diperkirakan memiliki tingkat rasio jenis kelamin betina lebih tinggi. Sedangkan spesies dengan penjantan bersayap yang dapat berpindah ke pohon ara lain untuk membuahi betina yang tidak berkerabat diperkirakan memiliki jenis kelamin yang lebih sedikit rasio. Next. Peningkatan sumber daya lokal terjadi ketika sesama kekerabatan saling membantu satu sama lain untuk bersaing satu sama lain di LRC atau LMC. Pada peternak kooperatif, ibu dibantu oleh keturunan sebelumnya dalam membesarkan keturunan baru. Pada hewan dengan sistem ini, betina diperkirakan lebih memiliki keturunan yang bersifat membantu jika jumlah pembantu tidak mencukupi. Namun jika sudah terdapat cukup banyak pembantu, diperkirakan bahwa betina akan berinvestasi. Terdapat cukup banyak pembantu, diperkirakan bahwa betina akan berinvestasi pada keturunan dari jenis kelamin lain karena hal ini akan memungkinkan mereka untuk meningkatkan kebugaran mereka sendiri dengan menyebarkan keturunan dengan tingkat reproduksi yang lebih tinggi. Prediksi ini terbukti benar pada anjing liar Afrika, bisa dilihat pada gambar yang sebelumnya, Mbak. Sebelumnya. Ya, itu
yaitu merupakan gambar anjing liar Afrika, di mana anjing betina menyebarkan lebih cepat dibandingkan anjing jantan dari kelompok kelahirannya. Oleh karena itu, pejantan lebih membantu terhadap induknya karena mereka tetap berada dalam kelompok sama dengannya dan membantu menyediakan makanan untuk induknya dan keturunan barunya. Next. Yang terakhir ada penentuan jenis kelamin atau sex determination. Sistem penentuan jenis kelamin adalah sistem biologis yang menentukan perkembangan ciri-ciri seksual pada suatu organisme. Kebanyakan organisme yang menghasilkan keturunan melalui reproduksi seksual memiliki dua jenis kelamin yang sama dan beberapa variasi interseks yang kurang umum. Pada beberapa spesies terdapat hermafrodit. Ada juga beberapa spesies yang hanya memiliki satu jenis kelamin, sementara itu permanen. Karena parthenogenesis, yaitu tindakan reproduksi betina tanpa pembuahan. Pada beberapa spesies, penentuan jenis kelamin bersifat genetik jantan dan betina memiliki alel berbeda atau bahkan gen berbeda yang menentukan morfologi seksualnya. Pada hewan, hal ini sering disertai dengan perbedaan kromosom, umumnya melalui kombinasi kromosom XY, ZW, XO, ZO, atau haplodiploidi. Diferensiasi seksual umumnya dipicu oleh gen utama atau locus seks, dan banyak gen lainnya mengikuti efek domino. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan, itu merupakan gambar kombinasi kromosom XY pada Drosophila. Terima kasih. Selanjutnya waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Suci atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Sapna Nur Fadilah. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan inbreeding and outcrossing. Inbreeding atau perkawinan sedara adalah produksi keturunan dari perkawinan atau perkembangan individu atau organisme yang berkerabat dekat secara genetik. Perkawinan sedara meningkatkan homozigositas yang dapat meningkatkan kemungkinan ekspresi alel resesif yang merugikan atau menguntungkan, dan oleh karena itu berpotensi menurunkan atau meningkatkan kebugaran keturunan. Dengan perkawinan sedara yang terus-menerus, variasi genetik hilang dan homozigositas meningkat, memungkinkan ekspresi alel resesif yang merusak pada homozigot. Koefisien perkawinan sedara atau derajat perkawinan sedara pada suatu individu adalah perkiraan persentase alel homozigot dalam keseluruhan genom. Next. Nah, pada perkawinan sedara ini dapat digunakan dalam pembiakan selektif. Misalnya pada pembiakan ternak, peternak dapat menggunakan perkawinan sedara ketika mencoba membentuk suatu sifat yang baru dan diinginkan dalam ternaknya, dan untuk menghasilkan famili yang berbeda dalam suatu ras, namun perlu memperhatikan sifat-sifat yang tidak diinginkan pada keturunannya yang kemudian dapat dihilangkan melalui proses lebih lanjut. Contohnya perkawinan sedara pada hewan, yaitu pada peternakan, perkawinan sedara pada sapi dilakukan untuk meningkatkan hasil susu, namun hal ini dapat menyebabkan kelainan pada keturunan. Selain itu, pada kucing, perkawinan sedara antara saudara kandung atau antara ayah dan anak dapat mengakibatkan penurunan kualitas keturunan dan kelainan genetik. Terakhir ada badak Jawa. Perkawinan sedara dapat menyebabkan postur badan mengecil dan peluang hidup badak Jawa semakin mengecil. Next. Perkawinan sedara dapat dikategorikan lebih lanjut menjadi perkawinan sedara dekat dan perkawinan sedara garis atau line breeding. Perkawinan sedara dekat ini seperti antara orang tua dan keturunannya atau kerabat tingkat pertama dan antara saudara kandung dipilih. Ini juga melibatkan perkawinan antara kerabat tingkat 2 seperti kakek, nenek, dan cucu, saudara tiri, paman atau bibi, dan keponakan laki-laki atau keponakan, dan sepupu ganda pertama. Kemudian ada perkawinan sedara garis atau line breeding. Line breeding
telah dicoba pada sebagian besar ras sapi. Keuntungannya adalah mempertahankan gen dari individu-individu unggul yang tidak lagi tersedia untuk tujuan pemeliharaan. Hal ini juga dapat membantu dalam pengenalan karena peternak dapat menggunakan nama leluhur sebagai pusat persilangan. Next. Contohnya yaitu pada koefisien sedarah X hanya 0,125, yaitu X adalah 12,5% perkawinan sedarah. 3 generasi memisahkan X dan Z seperti pada gambar tersebut, namun memiliki tingkat kekerabatan yang tinggi, sekitar 48% gen memiliki kesamaan. Tingkat hubungan ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan saudara kandung atau saudara berasal dari generasi yang sama dan memiliki 50% yang sama. Oleh karena itu, terdapat tingkat hubungan yang tinggi antara X dan Z, namun koefisien perkawinan sedarah X relatif rendah. Next. Selanjutnya yaitu depresi perkawinan sedarah. Depresi perkawinan sedarah adalah gejala penurunan kebugaran atau fitness suatu populasi yang diakibatkan oleh perkawinan antar dua individu yang berkerabat, yang menunjukkan homozigositas untuk setiap gen identik yang diterima dari kedua orang tuanya, sehingga atau kemungkinan besar bahwa hewan tersebut dapat mengekspresikan gen yang tidak diinginkan dan karenanya sifat-sifat yang tidak diinginkan. Contohnya depresi perkawinan sedarah ditunjukkan pada gambar di samping. Dalam hal ini, A kecil adalah alel resesif yang mempunyai efek negatif. Agar fenotip A menjadi aktif, gen tersebut harus menjadi homozigot A kecil karena pada genotip A besar dan A kecil, A besar mendominasi A kecil dan A kecil tidak berpengaruh apapun. Beberapa gen resesif menghasilkan fenotip yang merugikan dan dengan menyebabkan organisme menjadi kurang cocok dengan lingkungan alaminya. Next. Selanjutnya yaitu keuntungan dan perkawinan dari perkawinan sedarah. Next, Mbak. Keuntungan dari perkawinan sedarah yang pertama adalah menyebabkan peningkatan homozigositas yang menandakan peningkatan frekuensi pemasangan gen serupa dan akibatnya penurunan heterozigositas. Oleh karena itu, untuk mengembangkan garis keturunan murni pada hewan apapun diperlukan perkawinan sedarah. Kedua, dalam perkawinan sedarah, genotip sperma atau sel telur dari individu hasil perkawinan sedarah lebih mudah diprediksi dibandingkan genotip dari individu hasil perkawinan sedarah. Ketiga, perkawinan sedarah menyebabkan paparan dan penghapusan gen resesif yang berbahaya. 4. Perkawinan sedarah membantu akumulasi gen unggul melalui seleksi gen-gen yang kurang diinginkan dapat dihilangkan, sehingga meningkatkan produktivitas populasi inbrida. Terakhir, ada inbreeding pada tanaman dapat mencakup penurunan ketahanan, penurunan produksi, dan peningkatan risiko penyakit, yaitu penurunan ketahanan pada generasi F1, S1, dan S2 populasi tanaman jagung. Next. Selanjutnya yaitu kerugian dari perkawinan sedarah. Yang pertama ada perkawinan sedarah menurunkan resistensi dan produksi susu pada sapi perah. 2. Aspek negatif dari perkawinan sedarah meliputi efisiensi reproduksi yang buruk, angka kematian yang tinggi, tingkat pertumbuhan yang rendah, dan tingginya frekuensi kelainan keturunan. 3. Perkawinan sedarah menyebabkan berkurangnya keragaman genetik. 4. Perkawinan sedarah dan yang berkelanjutan terutama pada individu yang berkerabatan dekat biasanya mengakibatkan kurangnya kesuburan dan produktivitas. Next. Selanjutnya yaitu outcrossing atau perkawinan persilangan keluar. Adalah perkawinan antara ternak-ternak yang tidak ada hubungan kekeluargaan dalam satu breed murni yang sama. Outcrossing dihasilkan dari singemi antara sel haploid yang dihasilkan oleh individu diploid yang terpisah. Tujuannya yaitu untuk memperkenalkan materi genetik yang jauh berbeda ke dalam garis keturunan, sehingga meningkatkan keragaman genetik.
Sebagai contoh, dalam pemulihan ternak, outcrossing dapat membantu menghilangkan atau mengurangi sifat-sifat yang tidak diinginkan dan meningkatkan keragaman genetik dalam populasi. Karakteristik yang mendorong terjadinya outcrossing meliputi diosi atau jenis kelamin yang terpisah antara karakteristik di mana individu-individu dalam suatu spesies terpisah menjadi individu jantan dan betina. Karakteristik ini dapat mendorong outcrossing karena dalam spesies Dioecious individu-individu harus melakukan perkawinan silang dengan individu dari jenis kelamin yang berbeda untuk berkembang biak. Hal ini dapat meningkatkan keragaman genetik dalam populasi dan mencegah efek negatif dari inbreeding dan beberapa jenis ketidakcocokan. Contohnya yaitu pada seekor kuda jantan yang berasal dari satu peternakan dikawinkan dengan kuda betina yang berasal dari peternakan yang berbeda. Hal tersebut dapat membantu meningkatkan keragaman genetik dalam populasi hewan dan mengurangi resiko terjadinya kelainan genetik. Namun, outcrossing juga dapat membawa resiko jika individu yang dikawinkan memiliki penyakit atau cacat genetik yang sama. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Sapna. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada kelompok pembanding yang bertanya, saya persilahkan. Silakan Mas Iqbal. Baik, terima kasih moderator. Saya izin bertanya. Tadi kan dijelaskan terkait kerugian dari perkawinan sedara dapat menyebabkan sebuah penyakit dan sindrom lah. Pertanyaan saya mungkin bisa dijelaskan lagi terkait mungkin sindrom apa saja yang dapat terjadi pada hewan itu yang melakukan perkawinan sedara dan bisa disebutkan dan dijelaskan juga. Terima kasih. Baik, pertanyaannya saya tampung dulu. Selanjutnya, kelompok pembanding kelompok pembanding monggo Mbak moderator bisa dikembalikan ke kelompok ketiga kelompok pertama sambil pembanding. Kalau bertanya nanti silakan di chatting saja karena waktu kita sudah mau habis, jadi silakan kelompok satu mungkin bisa ambil alih Mbak ini supaya bisa menjawab dan nanti ya mungkin begitu saja. Terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih untuk Mas Iqbal yang sudah bertanya. Selanjutnya saya serahkan ke kelompok moderator kelompok 1. Saya dari kelompok 1 izin menjawab pertanyaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaannya Mbak Ainun, yaitu pertanyaannya tadi, apakah ada hubungan antara perubahan lingkungan dan adaptasi evolusioner terkait kesehatan reproduksi? Lalu bagaimana perubahan lingkungan seperti perubahan iklim dapat mempengaruhi evolusi dalam Mbak Mahda, suaranya kurang jelas. Pertanyaannya Mbak Ainun tadi, apakah ada hubungan antara perubahan lingkungan dan adaptasi evolusioner terkait kesehatan reproduksi?
Lalu bagaimana perubahan lingkungan seperti perubahan iklim dapat mempengaruhi evolusi dalam strategi reproduksi? Jawabannya, ya, ada hubungan antara perubahan lingkungan dan adaptasi evolusioner terkait kesehatan reproduksi. Organisme cenderung mengalami tekanan seleksi alam yang berubah seiring perubahan lingkungan, termasuk perubahan iklim. Ini dapat mempengaruhi strategi reproduksi mereka. Contoh, dalam kondisi lingkungan yang stabil, strategi reproduksi yang melibatkan investasi besar dalam jumlah keturunan dengan ukuran kecil mungkin efektif. Namun jika lingkungan berubah seperti menjadi lebih tidak stabil atau tidak pasti akibat perubahan iklim, strategi reproduksi yang lebih adaptif mungkin diperlukan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Apakah suaranya tadi jelas? Kurang jelas, Mbak Mada, agak terputus-putus sepertinya. Apakah perlu? Sepertinya bukan putus-putus, mungkin Mbak Mada gerak-gerak. Karena suaranya menjauh mendekat gitu, Mbak. Perlu diulangi? Saya bisa menangkap, mungkin teman-teman monggo kalau perlu diulangi silakan. Bagaimana Mbak Putri? Ya, tolong diulangi, Mbak Mada. Pertanyaan Mbak Ainun tadi, apakah ada hubungan antara perubahan lingkungan dan adaptasi evolusioner terkait kesehatan reproduksi? Lalu bagaimana perubahan lingkungan seperti perubahan iklim dapat mempengaruhi evolusi dalam strategi reproduksi? Jawabannya, ya, ada hubungan antara perubahan lingkungan dan adaptasi evolusioner terkait kesehatan reproduksi. Organisme cenderung mengalami tekanan seleksi alam yang berubah seiring perubahan lingkungan, termasuk perubahan iklim. Ini strategi reproduksi mereka. Contoh, dalam kondisi lingkungan stabil, strategi reproduksi yang melibatkan investasi besar dalam jumlah keturunan ukuran kecil mungkin efektif. Jika lingkungan berubah, seperti menjadi lebih tidak stabil atau tidak pasti akibat perubahan iklim, strategi reproduksi yang lebih adaptif mungkin diperlukan. Bagaimana, Mbak Ainun? Bisa pertanyaan berikutnya, Mbak. Baik, langsung saja saya menjawab pertanyaan tadi Mbak Yuna. Tadi pertanyaannya bagaimana konsep kebugaran evolusi mempengaruhi pemahaman kita tentang mekanisme seleksi alam dan evolusi. Konsep kebugaran evolusi menunjuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk menyumbangkan keturunan genetik mereka ke generasi berikutnya. Mekanisme seleksi alam bekerja untuk meningkatkan kebugaran evolusi dengan meningkatkan sifat-sifat yang meningkatkan kelangsungan hidup dan reproduksi. Mekanisme seleksi alam menghasilkan perubahan dalam frekuensi alel pada populasi seiring waktu, mempengaruhi adaptasi organisme terhadap lingkungannya. Organisme dengan sifat-sifat yang meningkatkan kemampuan bertahan hidup dan reproduksi cenderung memiliki kebugaran evolusi yang lebih tinggi, sehingga alel-alel yang menjadikan sifat-sifat tersebut dapat menjadi lebih umum dalam populasi.
Pemahaman konsep kebugaran evolusi membantu kita melihat bagaimana evolusi tidak hanya berkaitan dengan kelangsungan hidup, tetapi juga sukses dalam mentransmisikan materi genetik ke generasi selanjutnya. Oleh karena itu, seleksi alam tidak hanya tentang kelangsungan hidup, tetapi juga tentang penyesuaian diri terhadap lingkungan untuk meningkatkan reproduksi dan kontribusi genetik terhadap keturunan. Baik, bagaimana Mbak Yuna? Terima kasih, cukup memahamkan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab Mbak Nurul. Dan Mbak Nurul, saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya menjawab pertanyaan dari Mbak Novika. Pertanyaannya adalah tentang poin B tadi ya, untuk konsep kunci dalam evolusi kan ada usia reproduksi itu, salah satu ciri-cirinya. Terus untuk yang ditanyakan adalah penjelasan terkait beberapa spesies mungkin mencapai kematangan seksual pada usia yang lebih muda atau lebih tua, tergantung pada kondisi lingkungan dan tekanan seleksi. Jadi untuk kematangan seksual pada usia yang lebih muda itu kan mempengaruhi penuaan ya, maksudnya tadi kan ada di pemateri itu dijelaskan tentang mengenai evolusi penuaan, atau penuaan itu bertujuan untuk menjelaskan mengapa proses yang merugikan seperti penuaan akan berevolusi dan mengapa ada begitu banyak variabilitas dalam rentang hidup organisme. Jadi mengapa kematangan seksual pada usia yang lebih muda atau lebih tua itu tergantung pada kondisi lingkungan dan tekanan seleksi, karena dengan adanya usia reproduksi itu kan salah satu kunci dari evolusi sejarah ya, karena evolusi itu mengacu pada perubahan adaptif pada pola dan waktu peristiwa penting dalam siklus hidup suatu organisme. Jadi ya termasuk kelahiran, pertumbuhan, reproduksi, dan kematian, yang salah satu faktornya adaptasi ini dibentuk oleh seleksi alam dan pengaruh oleh faktor lingkungan. Jadi itu penjelasan mengenai kalimat yang ditanyakan tadi. Seperti itu, Mbak Novika. Tadi ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang satunya akan dijawab oleh Mas Fatur. Fatfur, ini ada kendala. Dari tadi paling sering keluar masuk Mas Fatfur, karena sinyalnya bermasalah sepertinya. Monggo mungkin kelompok 2 bisa mengisi terlebih dahulu sambil menunggu. Terus pembanding juga monggo, tadi pembanding untuk kelompok 2 juga belum ada pertanyaan tambahan. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Iqbal. Pertanyaannya tadi sempat dijelaskan jika hewan yang melakukan perkawinan sedara dapat mengakibatkan sindrom atau kelainan pada hewan. Pertanyaannya mungkin bisa disebut sindrom apa saja yang dapat terjadi jika hewan melakukan perkawinan sedara, dan bisa dijelaskan. Nah, perkawinan sedara pada hewan dapat meningkatkan risiko terjadinya kelainan genetik atau sindrom seperti sindrom inbreeding. Ini dapat mengakibatkan penurunan kebugaran fisik dan reproduksi serta peningkatan kerentanannya terhadap penyakit. Gejala yang mungkin ditimbulnya meliputi penurunan fertilitas, penurunan pertumbuhan, dan peningkatan risiko cacat genetik. Seringkali variasi genetik yang berkurang akibat perkawinan sedara dapat menyebabkan penurunan adaptasi terhadap lingkungan yang berubah. Bagaimana, Mbak?
Atau dari kelompok pembanding yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, Mbak Yuyun. Ini sinten nggih? Nyasar mungkin, Pak. Mungkin ada yang pinjam akun. Sebelumnya Pak, saya menggunakan akun teman saya. Karena HP lowbat Pak. Monggo. Oke, langsung mohon. Saya pembanding kelompok 6. Pertanyaan saya, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi variasi rasio jenis kelamin antar populasi? Terima kasih. Terima kasih Mbak Yuyun, Mbak Zalia. Monggo Mas Catur. Monggo Mas Catur mungkin kalau sudah gabung bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Novika tadi. Silakan sambil kelompok 2 biar berpikir terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab pertanyaan Mbak Novika tadi. Salah satu tantangan lama dalam biologi adalah menjembatani kesenjangan antara perilaku individu dan populasi biologis. Seluruh populasi merupakan hasil interaksi lokal antara individu dan lingkungannya, dan kita memerlukan kerangka kerja untuk mengintegrasikan berbagai skala perilaku individu, fenomena tingkat kelompok, dan pola tingkat populasi. Dalam semua kasus di mana populasi hewan dan manusia telah melakukan pencarian, terdapat bukti bahwa pola interaksi sosial sangat menyimpang dari keacakan, yaitu individu memiliki ketertarikan yang lebih besar untuk berinteraksi dengan hewan tertentu dibandingkan dengan yang lain, dan adanya variasi individu dalam pola kontak sosial. Misalnya beberapa individu memiliki banyak kontak sementara yang lainnya memiliki sedikit kontak. Keberadaan keberagaman sosial dan variasi individu
mempunyai konsekuensi penting bagi proses tingkat populasi seperti transmisi informasi pada populasi hewan, penyebaran penyakit di dalam dan antar populasi, serta evolusi strategi perilaku. Misalnya, kecepatan penyebaran suatu penyakit dalam suatu populasi sangat bergantung pada mana individu yang pertama kali tertular. Apakah virus-virus tersebut memiliki hubungan yang sangat tinggi dan bersifat global dalam suatu populasi, sehingga mempunyai resiko tinggi untuk menulari banyak orang dalam rentang waktu yang singkat, atau apakah mereka memiliki keterhubungan yang buruk yang berarti tidak akan terjadi wabah besar atau hanya wabah yang bersifat lokal. Kita mungkin ingin melihat struktur populasi secara keseluruhan dan menanyakan apakah individu dengan banyak koneksi sosial terhubung dengan orang lain yang memiliki banyak koneksi, sehingga penyakit ini diperkirakan akan menyebar dengan cepat. Oleh karena itu, secara singkat kita dapat bertanya apakah muatan sosial terhadap evolusi, pilihan pasangan, strategi pembelajaran dan penularan penyakit, serta bagaimana struktur sosial memungkinkan hewan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami lebih banyak tentang sosial populasi seperti populasi hewan tersebut, dan pendekatan jaringan sosial adalah alat ideal untuk melakukan hal tersebut. Baik, jawaban yang sangat panjang, apakah bisa dipahami Mbak Novika? Baik, terima kasih Mas Itu Ferdinand. tadi jawaban dari Mas Fatur, tidak bisa menyampaikan, saya sampaikan. Nanti kalau kurang jelas saya kirim teksnya. Baik, sudah terjawab semua pertanyaan. Terima kasih atas banyak salahnya dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Iksan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ini masih ada satu pertanyaan, G. Kelompok 2 terakhir, yang tadi pertanyaan terakhir. Iya Pak, masih ada. Sekarang mau dijawab. Silahkan Mbak Suci yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Thalia. Dipersilahkan. Moderator, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Thalia, yaitu pertanyaannya faktor apa saja yang dapat mempengaruhi variasi rasio jenis kelamin antar populasi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi variasi rasio jenis kelamin antara lain populasi meliputi fertilisasi, mortalitas, migrasi, gender rasio, dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Fertilisasi, mortalitas, dan migrasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Selain itu, gender rasio, dependent rasio, dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan juga dapat mempengaruhi rasio jenis kelamin antar populasi. Faktor-faktor ini memiliki dampak yang kompleks terhadap struktur demografi suatu populasi dan memahami faktor-faktor ini penting dalam analisis demografi dan perencanaan kebijakan terkait populasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, mungkin langsung saja saya take over ya, karena waktu kita sudah mepet. Terima kasih untuk kelompok presenter dan pembanding yang telah menyampaikan materinya, dan juga untuk kelompok pembanding telah menyampaikan beberapa pertanyaan. Mungkin langsung saja secara singkat, yang mungkin agak panjang. Tenang saja, jangan kuliah jam 1 kan ya. Baik, pertama tentang pertanyaan dari Mas Iqbal. Yang pertama dari Mas Iqbal tentang sindrom ya. Mungkin di sini saya tidak bisa menjelaskan menyebutkan jelas detail nama, tapi yang pengalaman saya dan beberapa rekan yang memang berkecimpung di dunia peternakan, itu seringkali kalau memang di ternak mereka, kalau mereka ingin mendapatkan sifat-sifat unggul ya, itu memang bisa dilakukan dengan kawin sedarah. Maksudnya tidak terlalu dekat, bukan anak langsung dengan orang tua hewan maksudnya ternaknya, tapi biasanya dengan sepupu dan sebagainya. Memang benar dengan perkawinan sedarah itu
itu bisa lebih mudah mendapatkan sifat unggul dari suatu populasi. Karena kita berbicara tentang gene pool. Teman-teman ingat kemarin gene pool, jadi gene pool itu gambarannya seperti ini. Bayangkan di sebuah peternakan, itu peternakan sapi terdapat 10 sapi. Maka gene pool yang ada di peternakan itu adalah total gen yang dimiliki oleh 10 sapi tadi. Maka kalau kita bayangkan, ini hanya konsep ya. Jadi kalau kita bayangkan, kalau semua gen yang dimiliki oleh 10 sapi di peternakan itu dikumpulkan, maka itulah disebut sebagai gene pool peternakan itu. Ya. Maka dengan gene pool semacam itu, kalau kita kawinkan secara sedarah internal, ya inbreeding, maka peluang kita untuk mendapatkan sifat unggul yang dimiliki oleh sapi-sapi di peternakan itu lebih besar. Namun, di saat yang sama, apabila pada populasi di ternak itu juga terdapat penyakit yang sifatnya resesif, yang nggak muncul, itu peluangnya akan menjadi lebih besar untuk muncul bila mana terjadi perkawinan resesif. Lagi-lagi kita ngomong gene pool. Jadi kalau ngomong gene pool itu peluang untuk dapat anakan dengan sifat unggul yang memang dimiliki oleh populasi itu, di saat yang sama kita juga memiliki potensi yang sama besar untuk mendapatkan penyakit yang memang adanya di gene pool itu. Mari kita bandingkan kalau seandainya ada di bawah indukan baru, misalkan dari peternakan lain, kan itu sudah lumrah ya. Kalau misalkan kita dengar ada sapi yang unggul, biasanya itu betina kita bawa ke peternakan itu, kita inapkan di sana selama beberapa hari, sampai kemudian nanti sekiranya sudah terjadi perkawinan, baru kita bawa pulang lagi ke peternakan kita. Maka dengan seperti itu, kita menambahkan gen baru ke dalam gene pool kita. Yang mana dengan penambahan gen baru tadi, yang mana tadi dengan membawa mengembalikan indukan betina kembali ke peternakan kita, maka kita sebenarnya menambahkan gen baru ke dalam gene pool kita. Yang bila mana gen itu unggul, ya maka kita berpeluang untuk mendapatkan sifat unggul yang tadinya nggak ada di gene pool peternakan kita, tapi berkat kita membawa gen baru dari peternakan lain, maka secara otomatis gene pool di peternakan kita meningkat. Itulah konsep daripada inbreeding maupun outbreeding. Ya. Kembali kalau mungkin lebih mudah kalau kita pahamkan ke manusia. Cuman kalau manusia kan berbeda. Manusia ada etikanya. Maka kalau kita sebagai umat Muslim, kita pertama harus tahu bahwa pernikahan sedarah yang sedarah banget itu dilarang. Ya. Jadi logikanya adalah tidak perlu bahas logika dulu. Kalau dilarang ya sudah dilarang. Ya. Jadi bukan dilarang karena menimbulkan penyakit dan sebagainya, boten. Kita manusia, umat Islam nggak seperti itu cara berpikir kita. Jadi kalau di agama Islam dilarang kawin sedarah, ya sudah dilarang tanpa perlu berpikir logika. Seperti kalau kita diperintahkan sholat, ya sudah sholat saja. Meskipun nanti sholat ternyata terbukti menyebabkan penyakit, sebagai orang Muslim kita tetap sholat. Tapi faktanya semakin kesini semakin banyak ditemukan bahwa sholat itu punya manfaat. Ya baru itu setidaknya hanyalah hadiah. Karena kita sudah kalau Allah perintahkan sholat ya sudah sholat. Kalaupun ada fakta bahwa sholat itu bisa membuat lebih sehat, yaitu hadiah, yaitu sekedar untuk meningkatkan iman kita. Tapi tanpa itu pun kita tetap wajib sholat. Sama kayak kemarin, sama kayak tadi tentang perkawinan sedarah. Maka kalau di manusia berbeda dengan di hewan. Di manusia yang kita kedepankan adalah yakinnya dulu, baru kemudian kita coba gali. Ya, tapi gali itu hanya sekedar untuk menambah keyakinan kita. Meskipun tanpa informasi tadi, kita tetap harus menyepakati. Kemudian yang sering salah paham dalam konteks sedarah ini, maka teman-teman insya Allah sudah banyak yang tahu, tapi juga mungkin banyak yang belum tahu. Bahwa kalau kita itu kan menikah dengan sepupu itu kan nggak apa-apa. Ya, jadi keluarga kita, tapi kalau sudah sampai kita nggak boleh menikah dengan keluarga intinya yang sedarah, tapi yang terdekat boleh adalah sepupu. Ya, jadi menikah dengan sepupu itu boleh, baik sepupu dari garis ayah maupun dari garis ibu. Makanya kalau kita mungkin pernah mendengar ada beberapa suku di Indonesia yang memang sudah biasa menikahkan sesama sepupu, itu memang tidak masalah. Ya, itu sudah di luar. Ya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kelebihannya apa? Kelebihannya ya tadi, kalau memang kita tahu bahwa sepupu kita itu memang memiliki gen-gen yang unggul, misalkan dia cerdas dan sebagainya, orang tuanya cerdas, maka peluang kita mendapatkan keturunan yang secerdas orang tuanya atau secerdas keluarga itu, ya itu lebih besar. Tapi di saat yang sama, ya tadi juga seandainya di keluarga itu ada penyakit keluarga
Ya misalkan ada keluarga besar yang punya riwayat penyakit tertentu, maka dengan menikahkan dengan sepupu, peluang munculnya penyakit itu menjadi lebih besar. Tapi ingat, secara hukum Islam, menikah dengan sepupu adalah nggak apa-apa. Yang kedua, kalau di konteks manusia, kalau naudzubillah min dzalik ya, kalau misalkan ada masalah antara pasangan suami istri, ya ini kita ngomong evolusi dan perkawinan saudara, maka kalau menikah dengan keluarga dekat, internal inbreeding, khususnya dengan sepupu, karena lebih dekat daripada sepupu nggak boleh, tapi kalau lebih jauh dari sepupu semakin boleh. Maka kalau menikah dengan sepupu adalah kalau sampai terjadi nun sewu perceraian, naudzubillah min dzalik, perceraian terjadi antara pasangan suami istri yang dari garis sepupu, maka peluang dua keluarga ini menjadi bermusuhan itu semakin besar. Oleh karena itu di Islam diperbolehkan, tapi selalu harus dipikirkan kembali mudarat maupun maslahatnya. Setiap orang punya pandangan berbeda, setiap orang punya alasan berbeda, jadi kita tidak boleh menghakimi, tapi kita kalau kita berbicara teoritis, maka itulah tadi yang sudah saya sampaikan. Ya. Kemudian pertanyaan dari Mbak Yuyun tadi, ya Mbak Yuyun atau Mbak Talia tentang sebentar ini apa tadi? Ya, rasio kelamin. Ya, rasio kelamin itu sebabnya banyak sekali. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita manusia. Ini paling gampang ya. Jadi saya menggunakan contoh manusia supaya lebih mudah dipahami. Jangan silakan nanti mentransfer ke hewan. Kalau di manusia saja, laki-laki itu kromosomnya apa? X dan Y. Kalau pada wanita, kromosomnya apa? Kromosom kelamin, maksudnya adalah Y dan Y. Ya. Jadi laki-laki X dan Y, ada Y-nya 1, X-nya 1. Kalau pada wanita, Y dan Y. Ya. Berarti kalau kita ngomong masalah rasio, kira-kira kalau di manusia, kan antar hewan, antar spesies itu kadang-kadang rasionya berbeda. Tapi kalau kira-kira pada manusia, rasio kemunculan kelamin, anak itu lebih besar mana? Anak laki-laki atau anak perempuan? Maka kalau kita lihat fakta yang di lapangan sekarang, itu maka faktanya adalah memang perempuan itu lebih dominan dibandingkan laki-laki. Khususnya kalau kita ngomong Indonesia. Jadi di Indonesia itu kebetulan pengalaman saya dari kecil sampai sekarang, di komunitas manapun, di populasi manapun, selalu rekan-rekan kita yang wanita itu jumlahnya lebih banyak. Ya, jadi memang benar kalau kita bandingkan dengan hewan lain, hewan ataupun spesies lain bisa jadi berbeda. Ya, bahkan ada rasio 1:1 itu masuk akal ya. Tapi kalau di beberapa negara lain di luar Indonesia itu ada memang rasio data dari badan statistik mereka mengatakan 1:1 ya. Kemarin misalkan kayak di Jerman itu masih ada berita yang mengatakan bahwa rasio penduduk laki-laki dan perempuan adalah 1:1 ya. Jadi beda negara, beda budaya, bisa jadi beda rasio. Jadi salah satu penyebab perbedaan rasio kelamin pada keturunan adalah termasuk budaya. Termasuk juga tadi ada kematian. Ya, contoh misalkan ada beberapa penyakit yang memang spesifik pada individu tertentu. Contohnya apa? Contoh kanker payudara. Kanker payudara identik atau lebih sering kali ditemukan pada wanita. Ya. Tapi bukan berarti pada laki-laki nggak ada. Karena sekarang jumlah pasien kanker payudara pada laki-laki jumlahnya juga meningkat. Ya mungkin bisa jadi salah satu sebabnya karena banyak juga sekarang laki-laki yang mulai menggunakan terapi hormon, ya misalkan laki-laki suntik estrogen dan sebagainya karena mau kelihatan lebih feminim. Maka intinya rasio itu bisa juga disebabkan tadi lagi-lagi budaya. Misalkan contoh lagi penyakit apa kemarin ketika vaksin kemarin kan sempat seringkali terdengar kabar bahwa beberapa rekan-rekan wanita yang muda itu lebih sering terkena efek buruk daripada vaksin, terutama vaksin-vaksin dari golongan saya lupa protein atau RNA ya. Pokoknya kemarin di Jerman itu rame karena ternyata teman-teman sekantor saya itu yang perempuan-perempuan itu seringkali setelah vaksin itu banyak yang izin tidak bisa masuk kantor karena mereka mengalami pusing yang luar biasa, sakit yang luar biasa, nyeri yang luar biasa yang terjadi setelah mereka divaksin. Tapi hal yang sama tidak dialami oleh laki-laki. Jadi memang ada beberapa penyakit yang memang spesifik menyerang pada jenis kelamin tertentu yang mana sehingga pada beberapa golongan penyakit semacam ini bisa membuat rasio kelamin pada anak keturunan itu bisa berbeda ya. Kemudian kalau kembali ke manusia tadi khususnya Indonesia, makanya banyak orang-orang ya laki-laki ataupun juga beberapa ustadz kita yang memang menyebutkan faedahnya poligami ya. Memang kalau laki-laki lebih sedikit daripada perempuan, maka poligami adalah keniscayaan dan itu adalah ya benar, saya sendiri meyakini itu.
Cuman saya akan memberi tips kepada mbak-mbak ya, dan juga pada mas-mas ya. Kalau seandainya mas-masnya ingin poligami dan mbak-mbaknya kepingin menolak poligami, itu ada tipsnya. Yang pertama, kalau laki-laki gampang, kalau mau poligami ya pastinya pantaskan dulu diri ya. Kalau sudah pantas, maka monggo, tidak ada larangan ya. Silakan. Karena itu juga membantu proses tadi ya. Tapi kalau untuk mbak-mbak perempuan, kalau mau menolak, saya beri tips ya. Kalau menolak, yang pasti menolaknya jangan meyakini bahwa itu adalah nggak boleh, karena agama menganjurkan. Tapi ada tips untuk menolak secara halal. Menolaknya bagaimana? Gampang. Yaitu kalau nanti misalkan suaminya mau poligami, jawabannya adalah saya nggak mau. Ya, jadi alasan terbaik adalah ngomong saya nggak mau. Dan karena memang nggak mau, dan itu alasan yang paling benar. Karena alasan yang paling benar, karena alasan seperti itu tidak menyalahi agama. Tapi alasan yang menyalahi agama yang selama ini banyak disampaikan orang-orang. Apa alasannya? Yaitu saya nggak mau dipoligami karena agama itu mewajibkan laki-laki itu harus pantas dulu ya, harus adil ya. Itu bukan alasan yang benar diucapkan oleh mbak-mbak, karena kalau tadi kita nggak tahu bagaimana kualitas seorang secara 100%. Jadi ngomong bahwa laki-laki itu nggak layak itu sulit. Jadi yang paling aman adalah oke, Islam menganjurkan poligami, tapi saya, istri kamu, nggak setuju. Ya, moga-moga nggak ada di poligami, amin ya rabbal alamin. Tapi cara menolak yang paling aman, baik secara agama maupun secara yang lainnya adalah bahwa jenengan tidak mau dipoligami, maka cukup ngomong nggak mau dipoligami, maka dengan begitu sudah, jenengan sudah bisa menghalangi terjadinya poligami di keluarga jenengan. Insya Allah di sini nggak ada semuanya, amin ya rabbal alamin. Tapi seandainya terjadi, maka itulah cara menjawab yang paling aman. Jangan sampai menyalahkan dalil-dalil agama, karena itu malah lebih berbahaya. Tapi cukup ngomong saya nggak mau, dan itu adalah alasan yang paling kuat dan yang paling benar ya. Itu. Kemudian pertanyaan dari terakhir ya, sebelum kita tutup, kita 5 menit lagi insya Allah. Kembali ke sorry Mbak Novika, jelas tadi Mbak Novika, Mbak Zeni, dan juga lain sebagainya ya. Kalau masalah kebugaran, maka bisa dipastikan kalau saya sampaikan dulu, semakin kecil hewan, yang mana dia semakin lemah, maka dia biasanya oleh Allah diberikan kemampuan untuk reproduksi dengan cepat, dengan banyak ya. Sekali proses reproduksi bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Tapi sebaliknya untuk organisme yang dia cenderung besar, kuat, dan usianya panjang, itu seringkali oleh Allah diberikan kemampuan untuk reproduksi dengan durasi yang panjang. Jadi dia untuk bisa dapat anak itu perlu waktu yang cukup lama, dan anaknya biasanya jumlahnya juga terbatas ya. Hal ini sangat masuk akal dan terbukti memang di dunia ada, karena memang untuk memberikan daya dukung terhadap anak, yang anak itu berukuran besar dan sebagainya, itu memang memerlukan effort yang lebih besar ya. Oleh karena itu tidak heran untuk hewan-hewan yang ukurannya besar, masa hidupnya panjang, biasanya memang jumlah anaknya relatif sedikit. Contoh ya, sekarang gajah, mengapa gajah itu hampir punah? Ya karena gajah ukurannya besar, masa hamilnya lama, lebih lama daripada manusia, dan ketika hamil pun peluang dia untuk diburu dan sebagainya juga sangat tinggi. Sehingga meskipun usianya hampir sama dengan manusia, tapi tetap manusia lebih eksis dibandingkan gajah. Apalagi kalau kita ngomong dinosaurus, maka pasti konsep ini sangat relevan untuk kita sampaikan. Kemudian beda lagi dengan manusia. Manusia itu meskipun ukurannya besar, masa hamilnya panjang, tapi manusia itu punya kemampuan untuk menyesuaikan dengan keadaan. Iklim berubah, manusia bisa menyesuaikan. Ketika iklim terutama cuacanya menjadi tidak ideal, maka manusia bisa menggunakan AC dalam rumah, sehingga pengaruh iklim dan cuaca di luar itu nggak terlalu berdampak di dalam rumah, sehingga reproduksi pada manusia tetap berjalan meskipun iklim berubah. Tapi tidak dengan hewan. Perubahan iklim, perubahan cuaca, bahkan perubahan kadar air di sekitar mereka itu sangat berdampak, karena mereka tidak memiliki kemampuan adaptasi sebagaimana manusia. Manusia bisa hidup di kutub karena manusia bisa membawa jaket yang tebal. Tapi hewan yang aslinya tidak dari kutub, misalkan hasilnya dari Indonesia, daerah tropis dibawa ke kutub, maka tentunya mungkin dari 1000 hewan dibawa ke sana, yang bisa bertahan hidup mungkin hanya 1, 2, atau bahkan sekian bagian kecil saja. Karena lagi-lagi hewan tidak memiliki kemampuan adaptasi sebagus manusia. Jadi itu tentang beberapa pertanyaan tadi, termasuk yang terakhir ya. Termasuk di hewan pun juga berlaku
seperti pada manusia. Contoh, misalkan ada di sebuah populasi itu ada contoh betina yang sangat cantik ya. Kita ngomong misalkan kambing. Ada kambing yang sangat cantik ya, cantik. Mungkin dari 100 kambing di populasi itu ada 100 kambing betina, 50-nya cantik semua ya. Tapi faktanya ya, ini yang saya ulang kemarin, bahwa ternyata semua tetap 100 kambing betina yang ada di situ tetap bisa hamil. Mengapa? Ya karena memang masing-masing kambing itu juga memiliki preferensi, dan ini juga merupakan salah satu yang menyebabkan bahwa memang terjadi persaingan di dalam populasi, bahkan antar betina maupun antar pejantan. Tapi Allah maha rahmat, maka Allah pun memberikan preferensi pada masing-masing pejantan terhadap betina. Pun yang sama, Allah pun memberikan preferensi pada betina untuk menilai si jantan, untuk menerima si jantan. Itu pun terjadi pada manusia. Jadi bahwa isolasi reproduksi itu memang terjadi, baik yang pre-zikotik maupun post-zikotik. Tapi jangan khawatir, kita insya Allah sebagai makhluk yang terbaik dibandingkan makhluk lainnya, kita insya Allah sampai akhir zaman tetap ada manusianya. Permasalahannya adalah mana yang mau kita pilih ya, mana yang mau kita pilih. Maka oleh karena itu kalau di manusia itu kan selalu ada konsep bibit, bebet, dan bobot. Itu boleh diterapkan ya, dan itu memang semua orang pasti menggunakan hal itu, karena kita berbicara tentang keturunan, yang mana keturunan itu merupakan perpaduan kombinasi dari ibu dan ayah. Maka tentunya pasti memilih calon ibu ataupun memilih calon ayah adalah sebuah hal yang jauh lebih penting daripada sekedar kita dapat skripsi, dapat ijazah, dapat gelar ya. Oleh karena itu, silakan rekan-rekan sekalian semuanya mulai berpikir tentang hal itu. Jadi ikhtiar bagi yang mungkin merasa masih belum pantas, bisa memantaskan supaya nanti dapat pasangan yang baik ya. Oleh karena itu, saya tutup perkuliahan kita pada hari ini. Jadi kembali mohon nanti dirapatkan terkait KKL. Jadi KKL merupakan pengganti UAS. Jadi saya tunggu nanti beritanya bagaimana. Lagi-lagi kalau bisa memilih hari, mohon jangan hari Selasa atau hari Rabu ya. Jadi monggo Senin boleh. Kemudian kan kita nanti sudah mau UAS, beberapa mata kuliah sudah mulai UAS, jadi insya Allah teman-teman bisa memilih hari lain ketika sudah tidak ada jadwal kuliah. Baik, terima kasih dari saya, sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan omongan dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.